Selamat pagi anak-anak, sehat selalu ya. Pada hari ini mari kita bersama-sama untuk belajar kembali. Pada hari ini kita masih belajar pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4 yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar. Pada pembelajaran 2, mari kita simak bersama-sama apa yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak, kita pernah belajar tentang cara-cara menemukan informasi dan menulis informasi pada sebuah bacaan. Hari ini kita juga akan membahas kembali menemukan informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah pesan atau hal-hal yang tercantum dalam bacaan. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi dalam bacaan. Yang pertama, membaca setiap paragraf dengan saksama. Yang kedua, menulis hal-hal yang penting. Anak-anak, kita hari ini juga akan bersama-sama belajar membuat cerita sesuai dengan gambar yang sudah tersedia. Dalam membuat cerita sesuai gambar, ada yang gambarnya sudah berurutan, ada yang gambarnya belum berurutan. Apabila gambar tersebut belum berurutan, maka gambar tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Di sini Bu Yuli membuat contoh cerita atau karangan yang berjudul Membuat Garam. Ini sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu tentang perubahan wujud benda. Mari kita bahas gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar tentang petak tambak petani garam di pinggir pantai. Nah, ini adalah semacam kolam untuk menampung air garam, air dari laut ya, yang akan dijadikan garam. Karena kena sinar matahari, maka air ini akan menguap dan air laut ini akan mengendap, kemudian akan menghasilkan garam. Nah, ini kalimat ini, gambar ini oleh anak-anak dikembangkan kembali menjadi beberapa kalimat. Kemudian gambar yang kedua, tambak yang diisi air garam terjadi penguapan dan pengkristalan pada garam. Gambar yang kedua ini tentang tambak-tambak air garam yang sudah menguap dan air garam tersebut menjadi garam. Jadi air laut tadi yang diisi air garam tadi sudah mulai membentuk garam. Kemudian oleh anak-anak dikembangkan kembali menjadi beberapa kalimat ya. Ini akan menjadi sebuah paragraf. Kalau ini tadi paragraf 1, ini paragraf kedua. Kemudian gambar yang ketiga. Setelah 210 hari atau musim kemarau berakhir, garam akan proses dipanen. Nah, ini garamnya sudah kering, akan menjadi garam dan siap untuk dipanen oleh para petani garam. Nah, oleh anak-anak dikembangkan kembali menjadi beberapa kalimat yang akan menjadi satu paragraf. Nah, ini menjadi paragraf yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat, garam yang telah dipanen akan dijual di pabrik dan tambah yodium
kemudian dijual ke daerah lain. Nah, ini garam-garam tersebut dijual ke sebuah pabrik, kemudian di pabrik itu biasanya ditambah dengan zat yodium dan kemudian dikemas, dijual ke daerah-daerah lain. Nah, oleh anak-anak dikembangkan kembali menjadi beberapa kalimat yang akan tersusun menjadi paragraf. Nah, ini paragraf ke-1, ini paragraf kedua, yang ini paragraf ke-3, ini paragraf yang ke-4. Ibu ingatkan kembali, ketika anak-anak menulis paragraf, kalimat pertama menulisnya agak ke tengah. Dan apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang merupakan satu kesatuan inti cerita sesuai gambar atau sesuai dengan kalimat atau pokok pikiran. Ya anak-anak, nanti anak-anak mencoba belajar membuat cerita atau membuat karangan sesuai dengan gambar yang sudah ada. Halo semuanya, Ibu Antonia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli. Di sini, Ibu Antonia akan menjelaskan tentang seni melipat. Nah, biasanya orang Jepang menyebut seni melipat itu sebagai origami. Nah, seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi atau sering kita sebut dengan kertas lipat. Nah, kertas lipat itu bisa kita buat menjadi berbagai macam. Nih contohnya ya, kita bisa membuat burung, lalu membuat bunga, membuat kupu-kupu, membuat gajah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada teknik melipat. Teknik melipat itu adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara melipat. Contoh benda yang mudah dilipat itu ada kertas, lalu kain, lalu plastik. Nah, coba kalian di rumah pernah tidak melihat mama kalian melipat pakaian? Nah, pakaian dapat berupa baju atau celana. Setelah pakaian disetrika, biasanya mama kalian akan melipat pakaian tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah teknik dari melipat. Nah, teknik melipat dapat dilakukan agar pakaian tidak kusut. Nah, kalian bisa melihat buku halaman 74, cara melipat pakaian. Nah, di sini ada contoh cara melipat kemeja. Langkah yang pertama, kalian siapkan kemeja yang telah disetrika. Nah, langkah yang kedua itu, kalian ambil lengan bagian sebelah kanan, lalu kalian lipat ke dalam. Langkah yang ketiga, sama seperti langkah yang kedua, tetapi ini bagian lengan sebelah kiri, kalian lipat ke dalam. Lalu, langkah yang keempat, kalian lipat menjadi 2. Nah, jadilah langkah yang nomor 5. Mudah ya? Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, dengan kalian membantu mamah melipat pakaian di rumah, berarti kalian telah bersatu dalam keberagaman di rumah. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut. Yang pertama ada menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Nah, dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah.
Demikian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa menonton kembali video pembelajaran pada hari ini. Nah, walaupun kalian di rumah aja, tetap semangat belajar ya. Selamat belajar.